Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Nurrahmi Sonia MPDI beserta teman-temanku yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dita Agustina, Imtaza Ziadut Taqwa, dan Iqbal Alwi. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Rekrutmen Sumber Daya Manusia, yang akan membahas tentang yang pertama tujuan dan prinsip rekrutmen, yang kedua media penarikan sumber daya manusia, yang ketiga sumber rekrutmen, dan yang keempat kendala dalam rekrutmen sumber daya manusia. Langsung saja ke pembahasannya. Pertama, tujuan dan prinsip rekrutmen. Rekrutmen merupakan suatu proses mencari, mengadakan, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa rekrutmen merupakan proses mencari tenaga kerja dengan kriteria yang dibutuhkan. Tujuan rekrutmen adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi, kebutuhan organisasi dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan akan terjaring calon pegawai dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik. Landasan program rekrutmen yang baik menurut Shimamura 2004 mencakup 4 faktor. Yang pertama, program rekrutmen memikat banyak pelamar yang memenuhi syarat. Yang kedua, program rekrutmen tidak pernah berkompromi standar seleksinya. Yang ketiga, berlangsung atas dasar kesinambungan. Yang keempat, program rekrutmen itu kreatif, imajinatif, dan inovatif. Rekrutmen adalah menarik individu dari kalangan pegawai yang saat ini dikaryakan oleh organisasi, pegawai yang bekerja di organisasi lain, atau pegawai yang tidak bekerja. Tujuan rekrutmen antara lain dalam rangka memenuhi prinsip rekrutmen. The right man on the right place at the right time. Melalui rekrutmen akan diperoleh pegawai yang tepat sesuai kebutuhan organisasi, sebagaimana telah direncanakan sebelumnya. Dalam hal ini, sangat penting merencanakan kebutuhan pegawai yang menghasilkan deskripsi pekerjaan yang akan dilakukan. Prinsip rekrutmen. Proses rekrutmen sumber daya manusia tidak boleh diabaikan. Hal ini disebabkan untuk menjaga supaya tidak terjadi ketidaksesuaian antara apa yang diinginkan dan apa yang didapatkan. Artinya, organisasi tersebut tidak memperoleh karyawan yang tepat dalam arti lain kualitas maupun kuantitasnya. Prinsip-prinsip rekrutmen menurut TIFAI 2010 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mendapat mutu yang sesuai. Yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan job yang tersedia. Yang ketiga, biaya yang dibutuhkan diminimalkan. Yang keempat, perencanaan dan keputusan strategi tepat perekrutan. Dan yang kelima, flexibility. Terkait dengan makalah rekrutmen sumber daya manusia. Pembahasan yang pertama yaitu sumber rekrutmen. Dalam sumber rekrutmen itu terbagi menjadi 2, yaitu sumber rekrutmen internal dan juga sumber rekrutmen eksternal. Sumber rekrutmen internal ini merupakan rekrutmen yang mengharuskan perusahaan melirik pengganti di dalam diri organisasi itu perusahaan. Jadi rekrutmen ini apabila ada kekosongan di dalam perusahaan itu penggantinya adalah dari karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Sumber rekrutmen eksternal yaitu rekrutmen yang meliputi individu yang saat ini tidak menjadi anggota organisasi atau anggota perusahaan tersebut. Jadi apabila ada kekosongan itu mencari individu di luar untuk melamar ke dalam perusahaan tersebut. Memasuki pembahasan yang kedua yaitu media penarikan rekrutmen sumber daya manusia. Di sini saya akan menjelaskan 10 media penarikan
rekrutmen sumber daya manusia. Ya, untuk yang pertama yaitu job posting. Perusahaan memberikan informasi lowongan pekerjaan kepada karyawan melalui buletin, publikasi perusahaan atau surat edaran. Jadi kelebihan dari job posting adalah semua karyawan ini memiliki kesempatan untuk mengajukan diri agar mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau meningkatkan posisi yang ada di perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu persediaan keahlian. Ya, ini adalah perusahaan mencari arsip calon potensial yang berbobot, kemudian diidentifikasi sekaligus dihubungi untuk melamar pada posisi yang ditawarkan. Persediaan ini juga dapat digunakan untuk melengkapi job posting. Jadi persediaan keahlian ini biasanya itu perusahaan membuka lowongan pekerjaan, akan tetapi menyimpan arsip-arsip calon yang memiliki potensi atau yang berbobot. Kemudian apabila ada lowongan, arsip-arsip itu dibuka kembali sehingga dapat dilihat atau dihubungi untuk dapat melamar pada posisi yang memang pada bidangnya. Pembahasan yang media penarikan yang ketiga yaitu terkait dengan rekomendasi karyawan. Jadi perusahaan ini memberikan wewenang kepada karyawan untuk merekomendasikan teman, rekan yang memiliki profesional mereka pada lowongan perusahaan. Jadi memiliki profesionalisme terhadap lowongan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Dalam metode ini itu karyawan yang memberikan rekomendasi kepada perusahaan itu mempertaruhkan reputasinya terhadap rekomendasi yang diberikan. Jadi apabila rekomendasi yang diberikan kepada perusahaan itu memuaskan, itu karyawan tersebut akan mendapatkan imbal balik yang baik. Begitu sebaliknya, apabila rekomendasi dari karyawan itu memiliki kualitas yang buruk, maka karyawan tersebut juga mendapatkan reputasi yang buruk pula. Media penarikan yang keempat yaitu walk-in. Jadi para pekerja itu datang langsung kepada Departemen Sumber Daya Manusia untuk mencari lowongan pekerjaan. Jadi lamaran yang dipakai itu diarsipkan sampai ada lowongan posisi yang sesuai dengan lamaran tersebut. Ini walk-in ini biasanya itu digunakan untuk sumber tenaga kerja kasar dan juga berkeahlian rendah. Media penarikan yang kelima yaitu letters in. Jadi surat-surat lamaran yang dikirim langsung dari pelamar kepada perusahaan. Surat lamaran langsung ini biasanya itu dikirim melalui pos. Dan walk-in ini adalah sumber pelamar yang paling besar yang sering dilakukan oleh sebuah perusahaan. Media penarikan yang keenam yaitu rekrutmen perguruan tinggi. Ya, rekrutmen dari perguruan tinggi ini merupakan sumber utama tenaga manajerial, profesional dan juga teknis bagi sebuah perusahaan. Jadi rekrutmen perguruan tinggi ini biasanya itu perusahaan itu merekrut dari perguruan tinggi yang memiliki tujuan untuk mendapatkan citra perusahaan. Jadi perguruan tinggi yang memiliki kualitas itu direkrut untuk bekerja di perusahaan itu sehingga perusahaan itu mendapatkan citra yang baik. Dan juga tujuan dari perekrutan ini perusahaan itu mengharapkan karyawan yang memiliki pengetahuan mutakhir sehingga dapat memperoleh hasil yang paling tinggi atau hasil yang memuaskan untuk perusahaan tersebut. Media penarikan yang ketujuh yaitu lembaga pendidikan. Ya,
lembaga pendidikan ini juga dapat dikatakan sebagai sumber utama. Ya, dalam lembaga pendidikan ini terdiri atas dua. Yang pertama, sekolah menengah atas atau SMA dan juga sekolah menengah kejuruan. Ya. Untuk SMA ini mengarah pada tenaga semi keahlian. Sedangkan untuk SMK itu mengarah pada tenaga pekerjaan semi ahli seperti mekanik, elektronik sebagai teknis di dalam perusahaan dan lain sebagainya. Media penarikan yang kedelapan yaitu open house. Ya, jadi teknik ini merupakan perekrutan di mana orang-orang di sekitar perusahaan itu diundang untuk mengunjungi dan melihat berbagai fasilitas perusahaan serta mendapatkan penjelasan dari setiap aktivitas perusahaan. Melalui teknik ini, individu dapat mempelajari langsung jenis pekerjaan dan persyaratan organisasional. Jadi, orang-orang yang ada di sekitar perusahaan itu diundang untuk melihat secara langsung apa yang dapat dikerjakan di perusahaan tersebut, sehingga itu dapat menimbulkan keinginan untuk bekerja di situ. Seperti itu. Media yang ke-9 ini yaitu iklan. Ini iklan adalah sebuah metode rekrutmen yang digunakan untuk menjangkau secara luas. Jadi periklanan ini memberikan informasi kebutuhan kepegawaian kepada masyarakat secara umum, lowongan pekerjaan secara umum. Ya, untuk iklan ini biasa itu melalui yang pertama radio, surat kabar, televisi, dan media publikasi industri lainnya seperti media sosial, web, dan yang lainnya. Untuk media penarikan yang terakhir yaitu agen penempatan tenaga kerja. Ya, dalam agen penempatan tenaga kerja ini terbagi menjadi dua, yaitu agen penempatan tenaga kerja pemerintah dan juga swasta. Dalam agen tenaga kerja pemerintah itu diwakili oleh Depnaker, yaitu Departemen Tenaga Kerja. Sedangkan untuk agen penempatan tenaga kerja swasta itu diwakili atau banyak sekali perusahaan-perusahaan penyalur tenaga kerja seperti penyalur tenaga kerja wanita yang untuk di luar negeri dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki materi yang selanjutnya yaitu kendala dalam perekrutan sumber daya manusia. Hasil dari kegiatan rekrutmen adalah identifikasi calon yang memenuhi persyaratan dan kemungkinan besar akan terpilih dan dipekerjakan. Namun pada kenyataannya rekrutmen tidak serta-merta berjalan dengan baik. Hal ini juga erat dikaitkan dengan berbagai kendala yang dihadapi. Menurut Sodang B. Siagaan, berbagai penelitian dan pengalaman dari berbagai kendala yang dihadapi, banyak orang dalam rekrutmen menunjukkan bahwa hambatan yang biasanya dihadapi dapat diambil dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama faktor organisasi, yang kedua kebiasaan pencari kerja itu sendiri dan yang ketiga faktor yang lainnya. Kendala dalam proses rekrutmen tentunya berbeda-beda, namun secara umum meliputi yang pertama yaitu kebijakan dalam organisasi. Di dalamnya meliputi kebijakan dalam kesejahteraan, kebijakan promosi, kebijakan status pegawai, dan kebijakan sumber tenaga kerja. Yang kedua yaitu persyaratan kerja. Jadi semakin banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, maka pelamar semakin sedikit. Begitu pula sebaliknya. Yang ketiga yaitu metode pelaksanaan rekrutmen. Semakin terbuka proses rekrutmen, maka pelamar akan semakin banyak. Yang keempat yaitu kondisi pasar tenaga kerja. Semakin besar penawaran tenaga kerja, maka pelamar semakin serius dalam melamar pekerjaan. Dan yang kelima, solidaritas perusahaan. Solidaritas perusahaan ini dapat diartikan sebagai besarnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Misalnya, jika solidaritas perusahaan besar, pelamar akan banyak dan pelamar akan semakin banyak dan sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu kondisi lingkungan eksternal. Jika kondisi ekonomi berkembang pesat dan banyak pesaing, maka pelamar akan sedikit
Dan jika sebaliknya, jika ekonomi terhambat dan tidak berkembang pesat, maka pelamar akan berkurang. Dalam faktor organisasi ada yang berpendapat lain, yaitu tentang kebijakan yaitu yang di dalamnya terdapat kebijakan promosi dari dalam, kebijakan tentang kompensasi, kebijakan tentang status pekerjaan, dan rencana sumber daya manusia. Yang pertama, kebijakan promosi dari dalam. Jika suatu organisasi mengadopsi kebijakan bahwa jika terjadi kekosongan, lowongan tersebut diisi oleh pekerja yang sudah menjadi karyawan organisasi tersebut. Sehingga ada beberapa hal yang menjadi kelemahan, yaitu sulitnya memperoleh pekerjaan baru dengan pandangan baru, pendekatan baru terhadap keterampilan dan keterampilan pekerja dapat dengan cepat merasa puas karena mereka tahu bahwa selama mereka bekerja sedemikian rupa maka prestasi kerjanya semakin baik. Dan yang kedua yaitu kebijakan tentang kompensasi. Setiap organisasi tentunya memiliki kebijakan mengenai upah dan gaji yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas tenaga, keahlian, keterampilan, dan jasa lain yang mereka berikan kepada organisasi. Kendala yang sering dihadapi adalah perusahaan biasanya menetapkan kisaran upah yang berbeda, besarnya kompensasi yang ditawarkan akan mempengaruhi minat pencari pekerja. Dalam merumuskan kebijakan organisasi mengenai sistem penghargaan bagi karyawannya, setidaknya ada 4 hal yang dapat dipertimbangkan, antara lain kebijakan tersebut harus untuk kepentingan anggota organisasi yang dalam hal ini tercermin dalam kesepakatan antara serikat pekerja dan manajemen. Kebijakan tersebut harus sesuai dengan kemampuan organisasi yang bersangkutan. Dalam memberikan kompensasi atau upah kepada karyawan, kebijakan tersebut harus sesuai dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai ketenaga pekerjaan. Dan yang ketiga yaitu kebijakan tentang status pekerjaan. Ketentuan tentang apakah karyawan harus bekerja penuh waktu atau organisasi atau apakah mungkin untuk bekerja paruh waktu. Jika status kepegawaian adalah karyawan tetap, berarti organisasi tidak akan merekrut karyawan paruh waktu dan juga tidak mengizinkan karyawan untuk bekerja di tempat lain, bahkan di waktu luang mereka. Dan yang terakhir yaitu rencana sumber daya manusia. Rencana sumber daya manusia biasanya memberikan petunjuk tentang lowongan apa yang akan diisi melalui promosi internal dan bagaimana lowongan akan diisi melalui rekrutmen eksternal. Rencana seperti itu juga tentunya membatasi langkah dan tindakan yang dapat dilakukan oleh para pencari pekerja, karena bagaimanapun juga apa yang telah ditetapkan dalam rencana tersebut harus dipatuhi. Memasuki kendala yang kedua yaitu kebiasaan pencari pekerja. Memasuki kendala yang kedua yaitu kebiasaan pencari kerja. Dalam unit kerja yang mengelola sumber daya manusia, biasanya terdapat sekelompok pegawai yang bertugas utamanya adalah rekrutmen. Mereka adalah spesialis yang memahami berbagai aspek proses rekrutmen. Sebagai spesialis atau pencari pekerja, diharapkan mampu bertindak dan berpikir rasional. Dalam kebiasaan pencari kerja ini ada 2 aspek. Yang pertama, aspek positif, dan yang kedua yaitu aspek negatif. Aspek positifnya antara lain proses rekrutmen dapat berlangsung relatif cepat karena berkat pengetahuan dan pengalamannya para pencari kerja ini sudah memiliki perencanaan sumber daya manusia dalam organisasi, mengetahui kemampuan manajer yang nantinya akan mengawasi pekerja baru, memiliki informasi analisa pekerjaan yang terdapat dalam organisasi, mengetahui dengan baik sumber pencari pekerja, dan juga menguasai metode rekrutmen yang paling tepat digunakan sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang akan dilakukan. Sisi negatif dari kebiasaan mencari kerja yang tentunya juga menjadi kendala dalam proses rekrutmen adalah kecenderungan untuk melakukan kesalahan yang sama, apalagi jika kesalahan yang telah dilakukan tidak berdampak negatif yang kuat terhadap organisasi, karena tenaga kerja yang direkrut mampu bekerja sesuai tuntutan tugasnya. Dan aspek yang kedua yaitu aspek negatif adalah sikap memandang enteng terhadap tugasnya, sehingga upaya rekrutmen berhenti ketika ada lamaran yang masuk dan tidak lagi berusaha mencari alternatif lamaran, sehingga rekrutmen tidak berjalan dengan baik. Memasuki kendala yang terakhir yaitu faktor eksternal. Di dalamnya meliputi tingkat pengangguran, posisi organisasi pencari pekerja, kelangkaan keterampilan atau kelangkaan keterampilan tertentu, proyeksi angkatan kerja umum, peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, dan pembinaan tugas-tugas yang akan dilakukan oleh pekerja baru.
Yang pertama yaitu tingkat pengangguran. Dalam kasus tingkat pengangguran yang tinggi, pencari pekerja dapat bertindak lebih selektif karena ada banyak pencari kerja yang melamar. Di sisi lain, dalam situasi pengangguran rendah, pencari kerja tidak terlalu sulit untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan, pelatihan, dan pengalamannya. Yang kedua yaitu posisi organisasi pencari pekerja. Dalam posisi organisasi dibandingkan dengan organisasi yang lain yang terlibat dalam kegiatan serupa diklasifikasikan dalam 3 kondisi, yaitu lebih kuat, relatif, sama, atau lebih lemah. Yang ketiga yaitu kelangkaan keterampilan tertentu. Dalam hidup yang semakin kompleks, struktur organisasi, maka semakin beragam keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan. Di pasar kerja tersedia apakah orang memiliki pengetahuan dan keterampilan tertentu atau tidak, itu bukan hal yang konstan. Artinya itu mungkin terjadi suatu saat akan kekurangan orang yang memiliki keahlian dan keterampilan tertentu. Yang selanjutnya yaitu proyeksi angkatan kerja umum. Hal ini berkaitan erat dengan berbagai faktor demografi seperti tingkat pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk ditinjau dari jenis kelamin, apakah lebih laki-laki dibandingkan perempuan atau sebaliknya, jumlah dan jenis keluarannya lembaga pendidikan, persentase penduduk termasuk kategori angkatan kerja dan sebagainya. Dari proyeksi pencari kerja akan dapat memperkirakan apakah jumlah pelamar akan banyak atau tidak, dan dengan kualifikasi yang baik bagaimana rekrutmen yang akan dilakukan. Yang selanjutnya itu peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan. Peraturan merupakan faktor eksternal yang harus diperhatikan dan dipatuhi. Praktik rekrutmen oleh organisasi lain, teori manajemen sumber daya manusia menekankan pentingnya manajemen sumber daya manusia yang diorganisasikan berdasarkan norma-norma etika yang terjadi di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu pembinaan tugas-tugas yang akan dilakukan oleh pekerja baru. Misalnya, tidak ada yang akan membantah bahwa mencari pekerjaan yang berpengalaman biasanya lebih sulit daripada upaya mencari tenaga kerja yang baru saja menyelesaikan pendidikannya. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.